Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Stephen Rudi Palit, yang pada kesempatan hari ini di dalam perenungan ini saya kembali akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema orang benar diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi, orang benar diberkati untuk menjadi berkat. Tapi sebelum kita lebih jauh dalam perenungan ini, mari kita minta kekuatan daripada kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kembali pada kesempatan hari ini kami mau bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini Rabu 28 April 2021, kembali kami mau duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, mau diajar dengan kebenaran firman Tuhan, perihal hidup orang benar diberkati untuk menjadi berkat Tuhan. Itu artinya setiap kami anak-anak Tuhan harus menjadi alat berkat Tuhan. Untuk bagaimana kami menerapkan, kami harus belajar sesuai dengan kebenaran firman-Mu, apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Mohon ampun dosa kesalahan kami ya Tuhan, dan hamba-Mu yang Kau percayakan hari ini untuk menjadi saluran berkat Tuhan, hamba siap menyampaikan kebenaran sukacita ini. Terpujilah nama Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, saudaraku Taulanguan yang diberkati Tuhan, pada kesempatan hari ini, sekali lagi ini hari Rabu tanggal 28 April 2021, pada kesempatan yang baik ini kembali saya akan merenungkan kepada kita semua dengan satu tema, yaitu orang benar diberkati untuk menjadi berkat Tuhan. Yang menjadi landasan kita berpijak dalam perenungan pada kesempatan kali ini, saya mengambil di dalam kitab Mazmur 37, ya sekali lagi Mazmur 37 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 35. Sekali lagi, Mazmur 37 ayatnya yang ke-25 ya, sampai dengan 37 pembacaan yang ada. Tetapi saya akan membaca secara khusus untuk perenungan kita di dalam ayatnya yang ke-25 ya. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ayat 27, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara, tetapi anak cucunya orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang fasik dilenyapkan. Ayat 35, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tapi tidak ditemui. Ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Ayat 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi, dan ayat 40 terakhir, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Yang saya baru baca barusan adalah perihal tentang perbedaan antara orang benar dan orang fasik ya. Dan yang saya angkat di dalam perenungan ini
di dalam ayatnya yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam pembacaan kita kali ini jelas sekali pemisahan perihal tentang orang benar dan orang fasik. Bahwa orang benar dilindungi Tuhan, orang fasik itu akan lenyap. Bahwa orang benar itu selalu senantiasa disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Tapi sesungguhnya orang fasik itu akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap dan seterusnya. Saudaraku, dikatakan juga dengan jelas adalah tiap hari ia menaruh belas kasihan dan anak cucunya menjadi berkat. Tetapi bagi orang fasik, ya, perhatikan baik-baik. Orang fasik itu akan menerima hukuman. Orang fasik itu berbeda dengan orang benar. Berdasarkan konteks pembacaan kita hari ini, seperti yang disampaikan oleh pemazmur, oleh Daud, yang menjadi pembacaan atau menjadi dasar daripada perenungan kita hari ini. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ternyata kita dituntut oleh kebenaran firman Tuhan untuk terus eksis sebagai orang benar. Ya, sekali lagi saya mengulangi kalimat ini. Kita dituntut berdasarkan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Nya adalah untuk tetap eksis menjadi orang benar di segala hal apapun, bahkan di segala tempat atau dimanapun Tuhan percayakan kita. Dan ada jaminan yang dikatakan firman Tuhan tadi di dalam ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, Daud sendiri menuliskan mazmur ini untuk juga memberikan pembelajaran secara aktif kepada kita tentang perbandingan keberhasilan orang benar dan keberhasilan orang fasik. Yang membandingkan keberhasilan orang benar yang takut akan Tuhan, tetap dan juga dengan keberhasilan orang fasik yang tanpa mengandalkan Tuhan. Ya, bisa saja orang fasik mengumpulkan harta kekayaannya dan dengan istilahnya dia rajin, dengan tekun, ya, atau juga dengan kelicikan-kelicikan dan kejahatan-kejahatannya dan seterusnya. Tetapi itu tidak bersifat kekal baginya. Toh dia juga nantinya akan dirobohkan, akan dilenyapkan. Tetapi hidup orang benar, ya, itu akan selalu disertai Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Maka jaminannya jelas sekali. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Garis bawahi kata kulihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ini juga yang disaksikan oleh Daud, bahwa memang benar dalam perjalanan hidupnya, waktu dia muda sampai dia tua, ya, dia tidak pernah melihat hidup orang benar itu ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Daud mengalami ini. Dia tidak ditinggalkan Tuhan. Ya, dia pernah jatuh dalam dosa sebagai berlaku sebagai sifat orang fasik, ya, merancangkan pembunuhan dan lain sebagainya, berzina, ya. Akan tetapi ketika dia menyadari itu, dia kembali kepada Tuhan dalam pertobatan dan sungguh-sungguh dia hidup dalam Tuhan. Itu kenapa dia katakan bahwa dahulu aku muda, sekarang aku telah tua. Aku tidak pernah melihat hidup orang benar itu ditinggalkan. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan bahkan jaminannya sampai ke anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Artinya Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu kepada orang benar. God is provider. Tuhanlah adalah penyedia segala sesuatu. Akan apa yang akan kita makan, minum, dan pakai, itu diberikan Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan kita orang benar diberkati, memiliki tujuan bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi tujuan kita diberkati untuk menjadi berkat. Keluarga kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya, agar supaya keluarga kita diberkati dan menjadi berkat, kita harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita
merindukan kehidupan ya yang baik, kehidupan yang nyaman misalnya, kehidupan yang tenang-tenang saja. Ya, tentu semua keluarga atau pribadi lepas pribadi menginginkan itu. Tapi terlepas dari semua apa yang kita inginkan tersebut, ada satu yang harus aktif dalam kehidupan orang benar, yaitu menjadi berkat atau menjadi alat berkatnya Tuhan. Kita merindukan keluarga kita diberkati. Semua merindukan itu, bukan tidak. Tetapi pada gilirannya sebagai orang benar, kita pun harus menjadi berkat Tuhan. Hidup orang fasik, ya, bisa saja kita lihat dia diberkati secara materi. Dalam tanda petik kita melihat seperti itu, ya. Akan tetapi itu semua akan berakhir dalam kebinasaan. Tetapi orang benar itu akan berakhir dalam kekekalan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tolangon atau siapapun Anda yang mendengarkan akan yang menyaksikan lewat siaran langsung ini atau nanti menyaksikan akan hasil rekaman ini, saya mau ingatkan kepada kita. Mungkin dalam kacamata dunia melihat kita, biasa-biasa saja dia sebagai hamba Tuhan, ya, jalan kaki atau pakai motor, ya, jarang ke mall atau apapun itulah penilaian dunia. Kita bukan hidup untuk memuaskan diri pribadi ini, kedagingan kita. Harus banyak ke mall, makan makanan yang enak, harus ada fasilitas mobil, rumah mewah dan lain sebagainya. Bukan itu tujuan Tuhan adakan kita di dunia ini. Tetapi Tuhan izinkan kita untuk ada di dunia ini sebagai orang benar yang diberkati untuk menjadi berkat. Pak Pendeta, masalahnya mau jadi berkat bagaimana? Uang saja tidak punya. Dengar baik, perkataan menjadi berkat jangan diukur semua tentang materi, jangan diukur semuanya dengan uang. Tetapi menjadi alat berkat Tuhan itu adalah kehidupanmu, adalah cara bicaramu, adalah cara berpikirmu yang termanifestasikan di dalam tindakan nyatamu, aplikasi kehidupanmu. Itulah sarana engkau menjadi alat berkatnya Tuhan. Dimanapun engkau pergi dan berada, engkau seharusnya menjadi alat berkatnya Tuhan. Artinya juga di dalam kehidupan orang benar ada kehidupan sang pembawa damai. Dalam tanda petik, engkaulah yang pergi untuk mewartakan firman. Kehidupan orang benar harusnya berdampak baik, harusnya menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi perguncingan, bukan menjadi cemoohan dan lain sebagainya. Oleh karena sifatmu, oleh karena kelakuanmu tidak berbanding lurus dengan apa yang firman Tuhan katakan. Akan tetapi sebaliknya, apabila engkau memang hidup di dalam Tuhan, hidup sebagai orang benar yang diberkati, disertai oleh Tuhan, yang selalu mendapatkan perkenanan Tuhan, ya haruslah hidup menjadi alat berkat Tuhan. Lidahmu menjadi alat berkat Tuhan, mulutmu menjadi alat berkat Tuhan, cara berpikirmu, cara bertindakmu, semua seantero hidupmu haruslah menjadi alat berkat Tuhan. Karena kita memang harus demikian untuk mengejawantakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Apalagi Anda sebagai pendeta, Anda sebagai para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, evangelis, dosen teologi dan lain sebagainya. Ingat baik-baik, goal yang terutama dalam hidup kita, kita harus menjadi alat berkatnya Tuhan. Itu artinya kita diberkati untuk menjadi berkat Tuhan, untuk memberkati juga. Kalau keluarga Anda diberkati, ingat tugas utama, Anda juga harus menjadi alat berkat Tuhan. Glory, haleluya. Dan saudara, ada jaminan yang selalu dikatakan firman Tuhan, yang selalu kita baca, bahwa hidup orang benar, dia tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Hidup orang benar, ia selalu ada dalam penyertaan Tuhan. So, apa yang kau harus takuti dalam hidup ini? Kalau bicara perihal tentang kondisi saat ini, yakinkan dirimu. Hai jiwaku, bersukacitalah, bersoraklah, bersyukurlah. Karena orang benar
dijamin oleh kebenaran firman Tuhan bahwa ia tidak akan ditinggalkan, dan bahkan jaminan itu turun sampai ke anak cucu kita, bahwa kita akan melihat anak cucu kita diberkati Tuhan, bukan meminta-minta. Bahkan after kita sudah tidak ada di dunia ini, yang menikmati buah daripada kebenaran yang kita legasikan atau kita wariskan kepada anak cucu kita, dia akan menikmati semuanya itu. Dia juga akan menjadi alat berkat Tuhan, sebab buah tidak akan jatuh jauh-jauh dari pohonnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimanakah supaya kita pribadi, orang percaya, orang benar, ataupun keluarga-keluarga Kristen, untuk dapat menjadi keluarga yang diberkati, untuk dapat menjadi satu pribadi yang diberkati dan menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada, atau kita menjadi alat berkat Tuhan. Kalau kita memperhatikan berdasarkan pembacaan kita di dalam kitab Mazmur 37 ini, dimulai dengan ayatnya 25 sampai dengan ayat 40 tadi, kita menemukan ada beberapa hal aktif yang tentunya kita harus lakukan agar kita menjadi pribadi atau keluarga yang diberkati dan siap menjadi berkat Tuhan atau siap menjadi alat berkat Tuhan. Yang pertama yang harus kita pelajari, mari coba kita lihat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat, berpulang kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Ayat 23 bilang begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 27, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Di sini kita menemukan perkataan yang secara eksplisit atau dalam pembahasan teologis terkandung di dalamnya, kita menemukan adalah milikilah kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan, atau kehidupan yang taat kepada Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Garis bawahi, jauhilah yang jahat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, ini bicara perihal tentang ketaatan hidup orang benar. Orang benar harus memiliki kehidupan yang benar. Sekali lagi, kalimatnya harus positif. Kalimatnya seperti ini. Orang benar, kehidupan orang benar haruslah takut akan Tuhan. Jangan kita memposisikan diri mengatakan saya orang benar, tapi kita tidak takut akan Tuhan. Karena kita melihat banyak sekali orang Kristen, mengaku Kristen, mengaku orang benar, tetapi kehidupannya tidak taat, tidak takut akan Tuhan. Ya, justru kehidupannya lebih parah daripada orang jahat. Dalam konteks berbuat jahat, berbuat dosa, tetapi dia selalu berbuat dosa di dalam hatinya, terselubung egoisme dan lain sebagainya. Ini yang harus kita jauhi. Ini yang tidak boleh ada dalam pribadi orang benar yang telah menerima berkat Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi alat berkat Tuhan. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Berarti, perhatikan baik-baik, orang benar itu selalu ada bersama dengan Tuhan. Konteksnya tidak pernah ditinggalkan. That's right. Oleh karena itu, yang pertama, milikilah kehidupan yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang benar bukan hanya didefinisikan sebagai orang yang tidak berbuat dosa atau berbuat kesalahan saja. Tetapi orang benar adalah orang yang benar-benar percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus dan
taat sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan hanya mendefinisikan sebagai orang yang tidak pernah berbuat salah, orang yang tidak pernah berbuat dosa, mendefinisikan orang benar. Tetapi orang benar secara konteks firman Tuhan adalah dia adalah orang yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dialah juga orang yang taat sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini baru benar. Orang benar yang adalah benar-benar benar adalah orang yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus dan taat sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak Tuhan. Perkaranya Pak Pendeta, ya, masih adakah orang benar berdasarkan perspektif firman Tuhan itu? Ada, dan banyak. Termasuk kami para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, ya. Kami bukan hanya berbicara kebenaran firman Tuhan, tapi kami harus juga melakukannya dalam seluruh eksistensi kehidupan kami sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala. 2 hari kami para pendeta Gereja Bethel Indonesia mengikuti sidang Majelis Daerah BPD GBI DKI Jakarta. Ya, ini hari yang kedua sudah selesai. Nah, kami juga berbicara, ya, perihal tentang eksistensi pendeta, pejabat GBI, ya, untuk benar-benar ya melakukan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Bukan hanya mau berkhotbah, mengajar dan mengajar, tapi tidak mau mempraktekannya terlebih dahulu. Ini tentunya salah mendefinisikan orang benar. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, definisi orang benar bukan hanya orang yang tidak berbuat salah atau berbuat dosa. Definisi orang benar berdasarkan konteks Alkitab adalah dialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Taat sepenuhnya, tunduk sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita tahu bersama bahwa cara hidup kita yang lama sudah ditebus. Ya, cara hidup kita yang lama sudah dimerdekakan. Cara hidup kita yang lama berkutat dengan dosa dan memiliki tabiat untuk berbuat dosa. Tetapi ketika kita sudah ada dalam Kristus sebagai ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata bahwa dahulu aku 2 Korintus 15 ayat 17, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru? Kehidupan kita sebagai orang benar, yang benar-benar taat kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Bukan kehidupan yang tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, yang pertama yang saya pelajari, yang dikatakan oleh pemazmur, oleh Daud, perihal tentang konteks pembacaan kita ini, ketika dia mengkomparasikan, membandingkan antara hidup orang fasik dan orang benar, ternyata orang fasik itu tidak pernah ada ketaatan, yang dia lakukan hanyalah kelicikan, kejahatan dan lain sebagainya. Akan tetapi hidup orang benar, dia harus benar-benar takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita ada di dalam Kristus, kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Kita jangan pernah kembali lagi kepada cara hidup kita yang lama. Tetapi kita harus tetap stay di dalam kehidupan sebagai orang benar yang diberkati untuk menjadi alat berkat Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan saya, aku mau menjadi alat berkat Tuhan. Kalau Anda berkomitmen mau menjadi alat berkat Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya Anda pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Pengulangan ini berarti suatu penegasan untuk benar-benar kita harus lakukan. Kalau kita mau menjadi alat berkat Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan dan mau dipakai Tuhan menjadi alat berkat Tuhan, maka saya terlalu yakin dan percaya kita pasti diberkati Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Dan berkat Tuhan itu jangan hanya diukur dengan uang atau materi saja, tetapi eksistensi kehidupan kita, itulah berkat Tuhan. Engkau punya pengetahuan yang benar berdasarkan esensi Alkitab. Bagikanlah itu. Engkau sebagai guru matematika,
guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya berdasarkan disiplin ilmu-ilmu yang lain. Jadi berkatlah secara kontekstualisasi. Kami sebagai pengajar teologi, saya sebagai pengajar aktif, dosen teologi di STTRM, kemarin saya baru selesai mengajar S2 tentang apologet. Ya, dalam semester ini yang nanti akan berakhir bulan Juni nanti, saya sedang mengajar 3 mata kuliah S1, yaitu homiletika 2, ilmu berkhotbah, kemudian pastoral konseling 2, dan juga yang ketiga teologi Pentakosta. Dan yang satu di kelas S2 matrikulasi, saya mengajar apologet yang sudah selesai. Ya, kita harus benar-benar mengaktualisasikan apa yang sudah kita dapatkan, yang pernah saya belajar, saya sekolah, ilmu yang saya pernah dapatkan secara teologi, itu juga yang saya bagikan kepada para mahasiswa. Demikian dengan Bapak Ibu Saudara di segala aras pekerjaanmu. Jadilah berkat dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Jadilah berkat dengan apa yang engkau miliki saat ini. Bahwa engkau eksis hidup saat ini bukan hanya untuk dirimu, bukan hanya untuk istri anak-anakmu, untuk keluargamu, tetapi juga untuk orang lain. Dalam artian adalah kalau keluarga kita diberkati, kita juga harus menjadi berkat. Tapi jangan tunggu-tunggu berkat Tuhan baru mau menjadi alat berkat Tuhan. Jangan tunggu engkau punya uang baru engkau bisa memberkati. Tetapi apabila engkau tidak ada uang, jadilah berkat dengan apa yang Tuhan berikan kepada dirimu, kepada hidupmu. Contoh yang selalu saya katakan kepada jemaat yang saya gembalakan, bahwa ketika mungkin selesai beribadah, apa yang boleh kita lakukan? Waktu sebelum ibadah, apa yang boleh kita lakukan? Kalau kita ada bikin acara gereja, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menjadi alat berkat Tuhan, bukan hanya lewat uang saja diukurnya, tetapi apa yang boleh saya lakukan, itu masuk dalam konteks juga menjadi alat berkat Tuhan. Tetapi dalam juga konteks firman Tuhan ini, yang paling ditekankan di sini adalah milikilah hidup yang benar, takut akan Tuhan. Maka dengan kehidupan kita yang benar itu, kehidupan yang takut akan Tuhan itu, kita siap untuk dipakai Tuhan, mengimpartasikan cara hidup orang benar, cara hidup orang yang takut akan Tuhan, menjadi teladan dalam perkataanmu, menjadi teladan dalam perbuatan dan tingkah lakumu. Ketika engkau bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, engkau dipakai Tuhan menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau engkau mengukur harus punya uang dan harta dan menjadi berkat, itu kadangkala kamuflase saja. Biar kelihatan baik, engkau memberikan uang kepada orang miskin, orang susah. Biar kelihatan baik, engkau menyumbang di gereja. Itu konteks yang salah. Ketika engkau menyumbangkan sesuatu dalam bentuk materi uang, harus disertai dengan pemberian yang tulus dan tidak ada pamrih apapun. Itu masuk dalam konteks menjadi alat berkat Tuhan. Jadi yang pertama adalah milikilah kehidupan yang benar. Orang yang benar adalah hidup yang benar. Di dalam Tuhan memiliki sifat yang takut akan Tuhan dimanifestasikan dalam kehidupan yang nyata. Menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatanmu dan tingkah lakumu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, kita menjadi alat berkat Tuhan bukan karena kita takut kepada manusia. Dalam organisasi gereja ataupun dalam pergaulan, tidak. Tetapi kita menjadi alat berkat Tuhan karena kita takut kepada Tuhan. Ya, konteks takut akan Tuhan. Ya, kita harus juga bisa pelajari. Ya, bicara takut akan Tuhan, itu bicara eksistensi kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, orang benar, untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjauhkan diri, bahkan membenci untuk berbuat dosa. Jadi konteks orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang senantiasa setiap hari eksis untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, bahkan membencinya untuk membenci perbuatan dosa agar kita dapat eksis untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah yang mencakup di dalam definisinya orang yang takut akan Tuhan. Secara pengertian yang sebenarnya, itu yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan sebagai orang benar,
kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Intimate worship with God. Kita ada kedekatan dengan Tuhan. Jadi kita mengenal Tuhan itu secara mendalam. Bukan kalau ditanya, Anda Kristen? Ya, kenalkah Tuhan Yesus yang Anda sembah itu? Bingung untuk menjawabnya. Tapi kalau Anda adalah orang benar, yang adalah orang yang takut akan Tuhan, yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka ketika ditanyakan, apakah Anda orang benar, engkau akan menyatakan ya, dan menceritakan Yesus yang engkau hidupi dalam hidupmu, yang engkau percayai dan engkau hidupi. Apa yang engkau percayai itu, itulah yang dengan enak, indah engkau akan saksikan, engkau akan ceritakan, dan engkau akan menjauh diri, bahkan membenci dosa, atau engkau akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan engkau akan selalu mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan. Sama-sama kita harus bisa saling mendorong satu dengan yang lain. Ya, kalau Anda berada di keluarga yang mungkin engkau melihat semua masih suka berbuat dosa, Anda harus mengimpartasikan itu dalam keluarga Anda. Ya, Anda sebagai suami, mari engkau lakukan itu kepada istri, kepada anak-anakmu. Jadilah imam yang baik, kepala rumah tangga yang baik, yang menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, agar kita pribadi pribadi yang diberkati dan menjadi alat berkat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, jadilah pelaku firman. Kalau yang pertama kita orang benar harus hidup taat, takut akan Tuhan. Yang kedua adalah setelah engkau hidup taat, takut akan Tuhan, engkau harus menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pelaku firman Tuhan? Artinya adalah mempraktikkan kehidupan yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan kasih Kristus. Itulah yang disebut dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya mempraktekkan dengan sungguh-sungguh kehidupan kekristenan yang penuh dengan belas kasih Tuhan, yang penuh dengan kemurahan, atau hidupnya penuh dengan kasih Kristus. Kita bandingkan apa yang dikatakan di dalam ayat 26-nya. Perhatikan baik-baik. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, bolehkah kita memberikan pinjaman? Boleh, bukan tidak. Tetapi kita juga harus bisa melihat konteks memberi pinjaman itu. Harus dari kasih, bukan ada bunganya, ada pamrihnya. Kita juga harus melihat orang yang kebiasaan pinjam uang, ya, yang selalu bersumpah akan menggantinya padahal dia tidak pernah menggantinya. Kita melihat dari kemampuannya dia tidak bisa mengganti. Ya, kita harus mendingan jangan beri pinjaman, tapi kita saja berbagi berkat dengannya. Ini saya praktekkan di dalam pengembalaan saya kepada kaum marginal di Empang Tanjung Priuk sana, di Jakarta Utara. Jemaat yang saya gembalakan ala kaum marginal. Jadi pernah satu waktu selesai saya berkhotbah, datangi saya, Pak Gembala, boleh nggak saya pinjam uang? Saya mau beli beras untuk dimasak dan makan bersama dengan keluarga. Saya katakan kepada dia, kamu jangan pinjam uang, karena kamu pasti tidak akan ganti. Ya, saya berikan. Gitu. Bapak Gembala cuma punya uang sekian. Ya, ini yang bisa Bapak Gembala berikan. Dan dengan pesan, mengucap syukur kepada Tuhan, belilah beras dan untuk kalian bisa makan malam hari ini. Ya, karena kalau saya mengiyakan dia pinjam, ya, otomatis konteksnya mengembalikan. Kapan dia bisa kembalikan? Dalam tanda petik. Nah, seperti Anda sudah tahu orang tersebut susah untuk mengembalikan, tetapi Anda mengiyakan dia pinjam. Anda juga sedang memperlakukan hal yang salah. Ya, pas giliran mau tagih, mau minta, itu ribut besar. Ya, seperti itu. Mendingan Anda hidup, milikilah hikmat, ya, penuh belas kasihan. Lebih baik kasih menurut apa yang engkau tergerak kasih. Tapi jangan bilang, oke, saya pinjamkan engkau, ya. Dan pada akhirnya dia tidak bisa ganti. Kamu sendiri yang stres tagih-tagih. Akhirnya putus hubungan, ribut kiri kanan, baku obral di Facebook,
di Instagram dan lain sebagainya. Akhirnya seluruh dunia tahu cuman perkara pinjaman 50.000 atau 20.000. Oh Tuhan Yesus. Ya. Nah, yang jelas di sini katakan adalah setiap hari, ya perhatikan baik-baik ya. Dia menaruh belas kasihannya kepada orang. Wow. Jadi kita harus mempraktekkan yang namanya pelaku firman adalah kehidupan yang penuh dengan belas kasih Tuhan dan kemurahan. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Artinya turun-temurun itu akan dipraktekkan dalam kehidupan keluargamu. Misalnya saya keluarga Palit Wawiling, saya mendapatkan hal ini menjadi alat berkat Tuhan dari orang tua saya, keluarga Palit Aspan, dan juga keluarga orang tua saya, keluarga Wawiling Oro, dari istri saya. Kami mempraktikkan, orang tua di saya pendeta, orang tua di istri saya pendeta. Ya, almarhum pendeta Dr. Anas Ernest Wawiling. Oh, saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kalau papi memberi itu, dan bahkan banyak orang yang pinjam uang di beliau itu sampai beliau meninggal nggak ganti-ganti. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, saya mau katakan, apakah papi saya marah? Tidak. Karena konteksnya dia memberi, gitu loh. Yang bermasalah orang yang pinjam itu, ya gitu. Jadi ada baiknya kalau kita tidak merasa dia tidak bisa mau ganti, jangan beri pinjaman, tapi berbagi berkatlah dengan orang tersebut. Dan saya selalu lakukan itu, karena saya sudah banyak kena tipu seperti itu. Hati pendeta, hati seorang gembala, ya ada yang inbox, ada yang WA. Pak Pendeta pinjam uang dan seterusnya, saya tergerak, saya kasih. Sampai dunia saat ini bertahun-tahun tidak pernah ganti. Saya tidak pernah tanya, saya tidak pernah buruh, karena saya tahu dia pasti tidak ganti. Saya ikhlaskan saja dan saya doakan dia. Kalau ketemu pun saya anggap sudah tidak terjadi apa-apa, agar saya tetap sukacita. Ya, demikian dengan Bapak Ibu. Ya, saya ajarkan seperti itu kepada istri dan anak-anak saya. Dan itu kami lakukan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jikalau kita mempraktekkan kehidupan yang murah hati penuh dengan belas kasih, ya, saya percaya kita akan mengalami belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi kalau kita praktekkan sebaliknya, melawan semua, kita tidak mau praktekkan hidup belas kasih, kemurahan, maka jangan harap Anda mendapatkannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ingat perkataan apa yang kau tabur akan kau tuai, itu berlaku bukan tidak. By the way, saya mau katakan kepada kita, hidup sebagai orang benar harus menjadi pelaku firman, dan pelaku firman itu adalah yang mempraktekkan kehidupan rohani yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang ditabur oleh orang tersebut, itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 10 jelas mengatakan hal tersebut. Sekali lagi saya ulangi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jadi jelas, tetapi konteks pikiran dan hati kita, jangan kita memberi karena ada jaminan pasti kita akan menuai. Salah. Berikanlah saja dengan keikhlasan hatimu, dengan tulus apa adanya. Maka firman itu sendiri akan menjawab dalam kehidupanmu. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah tarik janjinya. Itu akan berlaku secara otomatis dalam kehidupanmu. Dan itu bukan hanya padamu saja. Karena firman Tuhan bilang, sampai ke anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta roti itu. Artinya bukan hanya Anda yang diberkati saat ini, tetapi anak cucumu after kehidupanmu. Engkau sudah tidak ada di dunia ini, atau kita sudah tidak ada di dunia ini. Yang menikmati berkat Tuhan itu adalah anak cucu kita. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Glory. Haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, orang-orang kaya mereka berusaha ya mencari kekayaan. Memang benar mereka kaya secara materi, tetapi belum otomatis orang kaya itu kaya secara kemurahan, kaya secara belas kasihan, atau mereka
memiliki kekayaan belas kasih atau kekayaan kemurahan. Tidak secara otomatis saudara-saudara. Atau jangan-jangan Anda ketika masih susah miskin, penuh dengan belas kasih kemurahan, tetapi ketika menjadi kaya berubah menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tidak punya belas kasih sedikit pun, tidak punya kemurahan. Saudara-saudaraku, jangan engkau berbangga hati dengan apa yang engkau punya, sedangkan saudaramu atau adikmu, orang tuamu hidup dalam kesusahan. Mari engkau praktekkan firman Tuhan. Jangan engkau makan ayam, tapi engkau lihat dengan mata kepalamu, adikmu, kakakmu masih makan nasi dan garam. Engkau berbangga, engkau bersombong dengan kekayaanmu. Akan tetapi masih ada adikmu, kakakmu, saudaramu, orang tuamu yang terlantar, yang bahkan makan pun sulit. Ingat baik-baik, engkau jangan sampai menelantarkan, engkau jangan sampai tidak peduli, tetapi engkau harus memperhatikan itu. Banyak orang setelah menjadi kaya sombong, lupa saudara, lupa kakak beradik, lupa orang tua. Ingat baik-baik, hidupmu hanya sementara. Oleh karena sementara kita ada di dunia ini, pakailah hidupmu untuk menjadi alat berkat Tuhan. Engkau bilang engkau bisa menangkan jiwa-jiwa di pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, Jawa, Sumatera, NTB, NTT, dan lain sebagainya. Engkau bersaksi hebat, kami membaptis 5 orang, 10 orang, kami menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tapi engkau pulang di rumah, engkau berkelahi dengan adikmu, dengan kakakmu, keluargamu, orang tuamu, mertuamu. Dan engkau selalu mengatakan, kalian itu yang mempermalukan saya. Kalian itu yang selalu ingin membatalkan pelayanan-pelayanan saya, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Engkau salah. Engkau pulang ke rumah, bagaimana engkau anggap jiwa yang kau menangkan di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, di NTB, NTT, di Jawa dan lain sebagainya. Engkau juga harus menganggap bahwa di dalam rumahmu itu adalah jiwa yang perlu engkau bawa kepada Tuhan. Sama ketika engkau bertemu dengan jiwa-jiwa yang ada di tempat penginjilanmu itu. Jangan membedakan. Saya pernah mengkonselingi seorang hamba Tuhan, karena dia hampir menyerah dengan adiknya. Dan puji Tuhan, perkataan saya ini menjadi berkat baginya. Dan dia bisa menangkan adiknya. Haleluya. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, konteks kita untuk menjadi berkat. Yang kedua adalah, jadilah pelaku firman dengan mempraktekkan kehidupan yang penuh dengan belas kasih dan kemurahan. Karena itu yang Kristus kehendaki bagi kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tolongan yang berbahagia, ataupun siapapun Anda yang mendengarkan ini, ya, lewat rekaman khotbah ini, saya mau katakan kepada kita, materi, kehormatan, kekayaan, kelimpahan bukanlah segala-galanya bagi saya dan saudara. Tetapi hidup orang benar harus mengejar hidup yang takut akan Tuhan dan mempraktekkan kehidupan rohani yang penuh dengan belas kasih dan kemurahan. Saya ulangi kembali, materi kekayaan, kehormatan, jabatan, pangkat, harta, tahta, dan semuanya itu, dengar baik-baik, itu bukanlah segala-galanya untuk kita kejar dalam hidup ini. Tetapi yang harus kita kejar dalam hidup ini sebagai orang benar adalah untuk terus hidup taat, takut akan Tuhan, dan untuk terus mempraktekkan kehidupan orang benar, memiliki kehidupan rohani yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan, penuh dengan kasih Kristus. Maka saya percaya kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa itu yang akan ditambahkan Tuhan kepadamu. Oleh karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan isinya, maka selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, itu berarti kekayaan, materi, kehormatan, dan lain sebagainya hanyalah bonus bagi saya dan saudara sebagai orang benar yang hidup menjalankan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kejarlah selalu kebenaran, takut akan Tuhan, dan praktekkanlah firman Tuhan yang engkau dengar dan engkau sampaikan. Maka Tuhan
akan memberkati engkau. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan bukan turun. Sebab Tuhan berjanji pasti Dia tepati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Dengan demikian, menjadi seorang pribadi yang diberkati. Dan untuk eksis menjadi berkat Tuhan, atau eksis menjadi alat berkat Tuhan, itu bukan hanya sekedar retorika saja. Itu bukan hanya sekedar mimpi saja. Itu bukan hanya sekedar cerita saja. Atau itu bukan hanya sekedar impian. Tetapi itu harus menjadi kenyataan hidup sebagai orang benar yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang mempraktekkan kehidupan rohani berdasarkan firman Tuhan. Dan ingat baik-baik, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ingat baik-baik, God with us, Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan pasti mampu, sanggup mewujudkannya dalam kehidupan kita. Orang-orang benar yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Tuhan pasti sertai dan berkati kita sampai ke anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa kembali di perenungan yang akan datang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Di penghujung khotbah atau penyampaian firman Tuhan ini, Tuhan kembali mengingatkan kami lewat kebenaran firman Tuhan untuk menjadi orang benar yang benar-benar benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan kami dengan kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Kami sudah terima berkat Tuhan, bagaimana kami harus menjadi orang benar yang hidup takut akan Tuhan, yang penuh dengan ketaatan, dan bagaimana kami harus menjadi pelaku firman, mempraktekkan kehidupan rohani yang penuh dengan belas kasih dan juga kemurahan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah kami semua yang mendengarkan ini, menyaksikan ini, baik secara langsung saat ini ataupun nanti hasil rekaman ini, semua kami mengambil komitmen untuk menjadi orang benar yang diberkati Tuhan dan menjadi saluran alat berkat Tuhan. Kami diberkati untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemilihan-Mu, pemanggilan-Mu, pemakaian-Mu bagi kami semua. Biarlah kami seluruh Tau Languan di dalam grup Languan Cagampang Languan Wonderful ini menjadi orang benar yang siap menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa yang sangat baik, terpujilah nama-Mu. Mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini juga Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkebimbangan diberikan ketetapan kelegaan daripada Tuhan. Dan hari ini orang yang membutuhkan berkat makan, minum, dan pakai, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Dalam nama Yesus, kesusahan Tuhan hiburkan. Dan bahkan orang yang sedang berbisnis, buka warung, jualan, dan lain sebagainya, oleh karena situasi pandemi ini, Tuhan buka jalan dan berkati usaha mereka. Terima kasih Bapa. Lebih khusus kami para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, evangelis, dosen-dosen Alkitab, teologi yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati seluruh eksistensi kehidupan kami. Dan apa yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Mohon ampun dosa dan kesalahan kami, dan biarlah hanya Engkau yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam setiap pengajaran-pengajaran Alkitab ini, hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman Tuhan saja. Selebihnya Roh Kudus yang nantinya akan mengejawantakan secara pribadi lepas pribadi sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang sangat baik, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa kembali di minggu yang akan datang dalam perenungan di grup Languan Cagampang Languan Wonderful ini. Saya Pendeta Stephen Rudy Palit undur diri dari siaran langsung ini. Shalom, salam sehati. Tuhan Yesus memberkati.